Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herliana dari Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Yang pertama yaitu siklus air atau siklus hidrologi, adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Itu yang menyebabkan air di bumi tidak pernah habis. Hujan dan salju turun ke tanah dan masuk ke dalam tanah dan tertranspirasi dari tumbuhan ke awan. Lalu hujan dan salju tersebut ke sungai dan menjadi garam dan menjadi air laut dan terevaporasi karena ada sinar matahari ke awan. Dan siklus tersebut berulang-ulang. Siklus oksigen berkaitan erat dengan siklus karbon, yaitu kaitan antara siklus karbon yang akan menghasilkan oksigen atau berfotosintesis serta siklus oksigen yang akan menghasilkan karbon dioksida. Prosesnya yang pertama itu karbon dioksida masuk dan oksigen keluar, dan oksigen tidak dapat lepas dari proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi energi, gula dan oksigen. Contohnya pada ekosistem hutan, rumput abadi, dan ekosistem padang, rumput sabana. Alga pada ekosistem perairan air tawar dan fitoplankton pada ekosistem laut. Yang kedua yaitu oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Organisme fotosintetik disebut produsen karena dapat menghasilkan makan bagi diri sendiri. Kelompok utama dari organisme adalah konsumen, di mana organisme konsumen mengonsumsi organisme produsen atau mengonsumsi organisme yang mengonsumsi organisme produsen. Contohnya adalah rusa pada ekosistem hutan dan ikan di ekosistem perairan. Yang ketiga yaitu proses aerobik dan aerasi tanah. Ekosistem alami yang terganggu dapat mempertahankan produktivitas biologis alam dalam jangka panjang. Hal itu dikarenakan mayoritas nutrisi secara tetap terjaga. Komponen pentingnya yaitu pengurai seperti serangga, jamur, rayap, bakteri, dan makhluk lain yang mengonsumsi organisme mati dan residu organiknya. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial, lautan, dan sedimen. Prosesnya dapat dilihat pada foto tersebut. Pada panah yang merah itu merupakan daur karbon. CO2 yang diserap untuk proses fotosintesis, lalu bakteri mengurai dan masuk ke dalam tanah menjadi bahan bakar fosil. Nah, yang keempat yaitu daur nitrogen atau siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain adalah fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Yang pertama yaitu fiksasi nitrogen. Nitrogen di udara menjadi bagian dari materi biologis sebagian besar melalui satu tindakan bakteri dan ganggang dalam proses yang dikenal sebagai fiksasi nitrogen. Tanaman legum membentuk nodul pada akar di mana bakteri memperbaiki nitrogen, mengambil nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi amonia atau NH3. Amonia ini lebih dikonversi oleh bakteri lain. Pertama
menjadi ion nitrit atau NO2- dan kemudian menjadi ion nitrat NO3-. Pembusukan protein dibuat oleh tanaman masuk dan melewati jaringan makanan. Pada setiap tingkat metabolisme mereka menghasilkan senyawa nitrogen organik yang kembali ke lingkungan, terutama di ekskresi penerima. Penerima manfaat akhir dari bahan-bahan ini adalah mikroorganisme pembusukan yang memecah molekul dalam kotoran dan organisme mati menjadi amonia. Lalu prosesnya adalah nitrifikasi. Tanah yang hidup dan bakteri nitrifikasi mengubah amonia menjadi nitrat. Bakteri dari genus Nitrosomonas mengoksidasi NH3 untuk nitrit. Maka bakteri dari genus Nitrobacter mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Dan yang terakhir yaitu proses denitrifikasi. Denitrifikasi adalah pengurangan nitrat kembali menjadi gas nitrogen atau N2. Bakteri yang hidup jauh di tanah dan di sedimen perairan di mana kondisi anaerob, mereka menggunakan nitrat sebagai alternatif oksigen dan ekspektor elektron terakhir dalam respirasi mereka. Sekian siklus yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.